Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Arum Agustina. Saya Yopende Putri. Nah, di sini kami sebelum memulai ke materi ada pantun nih, jawab cakep ya. Ke samudra naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas dan juga lembab. Cakep. Kalau kami memberi salam, jangan lupa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang materi beberapa masalah yang dijumpai anak di sekolah. Nah, yang pertama itu keharusan adanya tata tertib di sekolah. Pengertian tata tertib sekolah. Nah, menurut Kemdikbud tahun 1989, tata tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil yang konsisten dari peraturan yang ada. Nah, sedangkan menurut Mulyono tahun 2000, tata tertib adalah kumpulan aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dan tujuan dari tata tertib sekolah. Setiap tata tertib itu mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama itu disiplin. Setiap peraturan yang dibuat bertujuan untuk membuat siswa disiplin dan mematuhi apa-apa saja yang dilarang dan diperbolehkan. Sedangkan yang kedua itu untuk mengerti hak dan kewajiban di lingkungan sekolahnya. Jadi, secara umum, tata tertib sekolah memiliki tujuan agar perangkat sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, murid, dan perangkat lainnya itu mengerti dan memahami kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, sehingga semua kegiatan di sekolah itu berjalan baik dan lancar. Nah, selanjutnya itu dampak dari tata tertib sekolah. Dampak dari tata tertib sekolah ini ada dua. Yang pertama itu dampak positif, yang kedua itu dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu tidak mengulangi kesalahan yang sama, mematuhi dan pada peraturan sekolah atau guru. Selanjutnya itu introspeksi dan berjanji tidak akan melanggar peraturan lagi. Selanjutnya itu menjaga ketertiban sekolah dan membantu mendisiplinkan siswa. Nah, dampak dari negatif bersifat asuh pada peringatan sekolah atau guru, selalu mengulangi kesalahan yang sama, tetap tidak menaati peraturan sekolah, memprovokasi teman-temannya untuk melanggar peraturan sekolah tersebut. Nah, cenderung bersifat ke arah kriminalitas. Nah, jadi kawan-kawan tadi kan sudah mengetahui nih dampak dari positif dan negatif peraturan sekolah. Jadi kawan-kawan kita harus menuruti peraturan sekolah yang ada. Selanjutnya itu adanya tuntutan tertentu. Nah, stres akademik adalah kondisi ketika siswa memberikan reaksi dalam bentuk perilaku atau emosi yang bersifat negatif yang muncul akibat adanya tuntutan akademik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, stres akademik biasanya itu disebabkan karena penilaian seseorang tentang keberhasilan dirinya dalam bidang akademik atau kekhawatiran akan hasil yang akan ia peroleh, terutama kemungkinan untuk gagal secara akademik. Nah, itu tuh termasuk dalam tuntutan tertentu. Jadi mahasiswa itu tuh biasanya mendapatkan tuntutan tertentu akan menjadikan stres akademik. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam tuntutan yang dialami siswa di sekolah. Yang pertama itu tuntutan akademik, yang kedua itu tuntutan dari keluarga, dan yang ketiga itu interaksi teman sekolah. Selanjutnya itu ada macam-macam tuntutan yang dialami siswa di sekolah. Yang pertama itu tuntutan akademik. Nah, contoh tuntutan akademik ini banyaknya tugas sekolah dan ujian yang harus dihadapi. Yang kedua itu tuntutan dari keluarga. Nah, kalau tuntutan dari keluarga ini seperti harapan orang tua yang agar anaknya bisa dapat nilai yang baik dan sempurna. Yang ketiga itu interaksi teman sekelas. Nah, misalnya ini karena ada
contoh persaingan positif di sekolah itu yang pertama persaingan antar siswa. Nah, dapat meraih ranking 1 di kelas maupun di sekolah. Nah, yang kedua itu persaingan untuk memenangkan lomba baik tingkat sekolah, kota atau kabupaten, provinsi, nasional hingga internasional. Nah, di situ tuh ada manfaatnya nih. Yang pertama itu melakukan upaya kelompok kolaboratif. Yang kedua, meningkatkan perkembangan psikologi siswa. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan sosial siswa. Dan yang keempat itu mempromosikan prestasi yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada sikap nih. Sikap yang kurang menguntungkan. Sikap yang kurang menguntungkan bagi para murid adalah tentang kedisiplinan. Disebut bermasalah sekolah karena kerap kali terjadi pelanggaran aturan di sekolah. Nah, padahal ketidakdisiplinan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ada contoh sikap kurang menguntungkan dan bertentangan dengan aturan sekolah. Yang pertama itu datang terlambat ke sekolah, menyelesaikan, melawan kepada guru, tidak mengikuti pelajaran, tidak menghormati guru, tidak menggunakan seragam, membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Slick back. No, no,